Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan takdirnya, dengan qada qadarnya Allah izinkan semua kita bisa bersilaturahim di masjid yang penuh berkah ini dengan jamaah yang insya Allah yang Allah berkahi, dan Allah kumpulkan nanti kita semua di surganya insya Allah. Salawat serta salam tetap tercurah limpah kepada Nabiyana wa Habibana wa Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, para tabi'inya, dan semoga kita semua termasuk di dalamnya, sehingga kita insya Allah termasuk yang mendapatkan syafaat. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan yang saya hormati tentunya kepada semua jemaah, Bapak Ibu semua, semoga Allah berikan keberkahan dan kebahagiaan dunia akhirat. Dan tentunya kepada Al-Muharram, Ketua DKM kita Ustadz Wijaya, jazakumullah khairan katsiran untuk waktunya, begitu ya. Dan alhamdulillah di sini juga ada Pak RW biasanya. Saya dulu pas saya kesini Pak RW paling rajin nanya. Jadi saya masih ingat. Pak Rudi, haturun Pak Rudi terus memperkenankan, dan juga kepada Pak Sekretaris RW Pak Agus Wardiman, yang mana ya? Saya sambil silaturahim. Oh, di luar. Beda kalau sekretaris suka beres-beres ya. Dan ibu-ibu majelis talim, ibu udah ramang. Ada juga sesepuh Bu Siti Komariah, Bu ya. Alhamdulillah. Tapi hari ini adalah hari yang spesial karena ternyata Allah izinkan saya untuk hadir di sini lagi untuk kali kedua, dan temanya setelah disampaikan oleh guru saya, senior saya, Ustadz Abdul Qadir, tentang keberkahan masjid saja. Waduh, karena bagi saya, Bapak Ibu semua, sejatinya semua yang saya sampaikan adalah nasihat pada pribadi saya. Jadi apapun nanti yang disampaikan, sejatinya itu nasihat buat pribadi saya, sehingga memang ini menjadi komitmen kita bersama, bahwa kita harus mengembalikan peran masjid ini dengan optimal, dengan totalitas, sehingga itu akan menjadi sebuah keberkahan yang berlimpah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, para ulama mengatakan bahwa apa itu keberkahan gitu. Dan ternyata para ulama mengatakan keberkahan adalah kebaikan yang hadir dalam kehidupan kita, dan kebaikan itu berlimpah-limpah. Kalau sedikit dia cukup, kalau banyak dia manfaat gitu. Sampai segitunya, Pak. Jadi kebaikannya bukan cuma buat diri kita, tapi buat orang di sekitar kita, tapi juga buat keluarga kita, bahkan sampai anak cucu kita. Keberkahan orang yang soleh, pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sampai ada 2 nabi yang membangunkan rumahnya. Pas ditanya, ini anak yatim siapa? Dan ternyata kata Nabi Khidir, ini adalah rumah anak yatim yang orang tuanya soleh. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita ingin anak kita soleh, kita ingin anak cucu kita soleh, kita ingin generasi keturunan kita di bawah soleh, maka sejatinya seperti sebuah hadis mengatakan bahwa Allah tidak akan merubah suatu kaum jikalau ia tidak merubah dirinya sendiri. Jadi ibda bin nafsik, kembali ke diri masing-masing. Dan yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, ya, sampai kesolehan itu tidak hanya ke anak, tidak hanya ke cucu, tapi 7 turunan. Kebayang 7 turunan dijaga sama Allah, sehingga ia termasuk orang yang dekat dengan Allah. Betapa bahagia dan beruntungnya. Sampai 2 nabi diutus, kata Nabi Musa, wahai Nabi Khidir, ieu teh imah saha gitu. Ieu teh saha budak teh gitu. Dan sebetulnya engkau bisa meminta upah ketika engkau membangunkan rumah tersebut. Dan ternyata apa yang terjadi? Bapak-Ibu sekalian, jamaah rahimakumullah,
Kata Nabi Khidir di akhir perjalanannya, wahai Nabi Musa atau wahai Musa, sesungguhnya itu adalah anak yatim yang keturunan dari orang yang soleh. Siapa yang solehnya? Bapak ibunya? Bukan. Maksudnya bapak ibunya jelas soleh, karena anaknya soleh kan gitu. Tapi ternyata bukan asbabnya. Bukan bapak ibunya, Pak. Neneknya bukan. Kata atasnya apa? Buyut ya. Buyutnya bukan, kata. Ke atas lagi, Pak, sampai ke 7 kali, nah baru. Masya Allah, tabarakallah. Dan ternyata itu semua bisa begitu, kenapa? Karena hadirnya masjid dalam keluarga itu. Hadirnya masjid di setiap keturunannya. Hadirnya masjid di setiap keluarganya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada yang menarik dalam sebuah kajian. Kalau ingin sebuah bangsa, sebuah negara maju, ternyata cek dulu masjidnya. Ternyata kembali dulu ke masjid. Gitu. Ternyata bagaimana kondisi masjidnya. Gitu. Nah, jadi hadirin yang dirahmati Allah, ternyata yang menarik adalah bagaimana kita semua di sini sebagai bagian daripada jamaah masjid, dan setelah kita coba diskusi dengan para alim, para ustadz, para kiai, ternyata memang bahkan sebuah negara bisa maju, sebuah negara bisa besar, itu tergantung daripada fungsi dan peran keberkahan masjidnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dulu itu ketika zaman Nabi Muhammad SAW, ya, posisi Mekah itu tidak diperhitungkan. Posisi Mekah itu gurun pasir yang tidak strategis, Pak. Posisi Mekah itu nggak dilirik, karena kalau ke Mekah kejauhan. Terus di mana yang gemah Ripahloh Jenawi yang ternyata subur makmur? Di Romawi dan di Persia. Dan saat itu ada peradaban besar, ada negara yang besar, Romawi dan Persia. Bahkan sudah beratus tahun, Pak. Bukan cuma puluh. Berarti peradaban besar ini sudah lama. Kalau Romawi base-nya adalah Nasoro, kalau Persia base-nya adalah penyembah api, Majusi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tapi ternyata dari padang pasir yang tidak diperhitungkan, dari padang pasir yang bodoh. Kenapa bodoh dianggapnya, Pak? Karena memang tidak mengenal peradaban kerajaan yang hebat. Disebutnya jahiliyah, Pak. Jahiliyah. Nah, tapi Allah berkehendak. Di situ ada cahaya yang akan lahir. Di situ Nabi kita lahir. Dan apa yang terjadi, Pak? Justru disitulah awal mula lahirnya fungsi masjid. Bahkan awal mula dakwah itu, fungsi masjid itu apa, Pak? Susulumputan, Pak. Karena memang kan ketika ngumpul sholat dilemparin, bahkan dikasih kotoran gitu. Bahkan ada yang dipukulin, Pak. Bahkan keluarga Yasir, syahidah pertama, hanya gara-gara dia syahadat dan dia melaksanakan ibadah sampai disisir. Nauzubillah. Sampai disisir, Masya Allah. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, fungsi masjid ini hadir sejak di Mekah, gitu. Nah, ketika situasi Mekah berat, situasi Mekah tidak memungkinkan, situasi Mekah justru membahayakan, maka Nabi mendapatkan wahyu untuk berhijrah, gitu ya. Kemana hijrahnya, Pak? Ternyata ke sebuah kota, disebutnya apa, Pak? Dulu bukan Madinah, tapi Yasrib. Kenapa disebut Yasrib, Pak? Ternyata di sana itu, Yasrib adalah kota yang penuh dengan penyakit. Kenapa, Pak? Anak mudanya ribut mulu, Pak. Rame mulu. Berantem mulu, Pak. Istilah kita lagi main catur nih. Kan kalau di Karangtaruna suka ada main catur apa gitu ya. Saya mau ngisi waktu. Tiba-tiba ada yang kesinggung dikit, Pak. Itu pedang keluar semua gitu. Jadi bukan cuman ente bener, bukan gitu, Pak. Kalau di Bandung, di Kabupaten Bandung nggak balagernya Pak RW-nya santai we cenah orang ngopi gitu. Di Madinah mah enggak, Pak. Pedang keluar satu, keluar semua, dan sampai ada yang terbunuh. Kemarin di Madura ada pertempuran carok ya, Pak ya. 2 lawan 5 atau 4 kemarin. Lawan 4, Pak ya, 2 kali lipat tapi menang nih. Si Mat siapa namanya gitu. Sampai kebunuh gitu. Ini persis seperti di Madinah.
Jadi Pak, kota yang penuh penyakit, kota yang penuh keributan, kota yang memang pandemi endemik Pak, aduh riweuh pokoknya kota teh. Akhirnya anak-anak muda Yasrib itu diutuslah yang pertama siapa Pak? Mus'ab bin Umair. Jadi di Islam itu ada diplomat, namanya Mus'ab bin Umair. Anak muda ini dari mana Pak? Dari masjid didikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara keberkahan masjid lahir seorang Mus'ab bin Umair yang perlente, koper boy lah disebutnya juga Pak, kasep Pak. Bahkan harumnya parfum Mus'ab bin Umair dari sini 10 meter kecium gitu. Good looking gue aja. Beda update-nya Ustaz. Update. Pokoknya mah good looking lah Pak. Pak menjadi menantu teh, menantu masa depan. Mus'ab bin Umair. Dan Allah izinkan Mus'ab bin Umair dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hatinya tersentuh. Akhirnya dia masuk Islam. Dan setelah masuk Islam Pak, Masya Allah tabarakallah, hidupnya berubah. Dia lebih taat sama Allah. Dia lebih dekat sama Allah. Karena di masjid yang dibangun oleh Rasulullah, tapi nggak ada bangunannya Pak. Itu seperti saudara kita di Jepang dulu sebelum sekarang. Seperti saudara kita di Korea dulu sebelum sekarang. Kayak di Korea, di Jepang sekarang ada masjid Pak. Alhamdulillah. Dulu Pak, jangankan azan, masjid aja nggak boleh. Sampai ada warga Korea tuh yang dia sering ngecek di YouTube, dia disampaikan di sana, ternyata diusir sama penduduknya. Betapa fungsi masjid ini sangat penting Pak. Nah dari situ Pak, ternyata Mus'ab bin Umair ini diutus ke Yasrib, dan ketika ke Yasrib, Masya Allah tabarakallah, banyak sekali anak-anak muda, banyak sekali orang-orang Madinah yang ternyata tersentuh oleh dakwahnya Mus'ab bin Umair. Dan disitulah mulai berubah. Sampai ada anak muda yang ingin dibaiat sama Rasulullah tapi minta syarat. Syaratnya apa? Boleh enggak setelah baiat ini, saya pengen di Madinah tidak boleh lagi ada pertengkaran, perkelahian, keributan. Kami sudah capek. Nah ini kerennya anak muda Pak. Biasanya anak muda ini orang-orangnya gelisah, ingin ada perubahan gitu Pak. Dan akhirnya anak muda inilah salah satu dari beberapa orang yang dibaiat oleh Rasulullah dan kembali ke Madinah, dan mereka semua berdakwah, menyampaikan dakwahnya, mentarbiyah umat, menyampaikan kondisi tentang keislaman dan tentang dakwah Islam. Dan ternyata Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dari situlah akhirnya diputuskanlah Madinah menjadi Madinah Al-Munawwarah gitu ya. Karena ternyata apa? Setelah dakwah itu justru kota yang tadinya miskin, kota yang tadinya penuh penyakitan, karena ribut terus Pak, boro-boro kerja gitu. Yang ada rame-rame gitu. Kota yang tadinya penuh kotor, kota yang tadinya nggak jelas Pak, bahkan jadi kota sekarang termulia di dunia setelah Mekah begitu. Ini pentingnya Islam hadir di sana dan masjid hadir di sana sebagai bagian dari proses adanya peradaban Islam. Dan Masya Allah tabarakallah Pak, ternyata dari situlah mulailah terbangun sebuah generasi, mulailah terbangun sebuah cikal bakal peradaban Islam. Nah yang hadirin yang dirahmati Allah, ternyata ini menjadi sebuah rujukan bagi kita. Kalau kita ingin membangun sebuah negara, kita ingin membangun sebuah bangsa, kita ingin membangun sebuah Indonesia, maka cek dulu masjidnya. Apakah semasjid ini sudah diposisikan dengan fungsi dan peran yang tepat? Saya pernah kemarin ngobrol dengan salah satu psikolog yang dia belajar tentang psikologi barat Pak. Ternyata perspektif psikologi barat itu ada yang namanya remaja setelah anak-anak. Dan remaja itu biasanya, kata orang barat, dia itu emosinya meluap-luap. Dan karena dia sedang pubertas, seringkali susah diatur dan seringkali tidak amanah dan tidak jelas. Saya tanya, ini yang diteliti siapa? Orang-orang barat. Di mana? Di Amerika. Pertanyaannya sederhana. Apakah sama? Anak muda yang lahir dari generasi di Amerika sana dengan anak-anak muda yang lahir dari masjid? Ternyata beda Pak. Kalau anak-anak muda yang lahir dari masjid itu seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bahkan usia 10 tahun dia sudah berpikir
Mau masuk Islam atau enggak? Mau syahadat atau enggak? Mau jadi beragama Islam atau tetap seperti yang dulu? Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anak muda yang lahir dari masjid, dari bimbingan langsung Nabi kita tercinta Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti sekali lagi Pak, ada lagi nih fungsi peran masjid sekali lagi yang harus kita pastikan. Nah, kalau perspektifnya menggunakan psikologi barat, maka kita akan bersepakat bahwa betul ada pas remaja, di mana pas remaja ini tadi susah diatur, puberitas, nggak bisa bertanggung jawab, masih pengennya main terus. Padahal Pak, yang diteliti sekali lagi siapa dan bagaimana kondisi di sana. Coba yang diteliti adalah orang-orang yang lahir dari rahim masjid. Makanya di Quran, makanya di hadis, tidak ada fase remaja Pak, tidak ada. Dan setelah anak-anak pasti fase anak muda. Dan sebelum fase anak muda itu fase tamyiz atau fase persiapan. Dan kalau kita melihat anak kita, cucu kita dengan perspektif remaja psikologi barat, maka kita akan banyak pemakluman. Maklum, lagi puber, maklum. Padahal justru kita Pak, seperti halnya kita ngasih HP sama anak kecil yang belum ngerti, tiba-tiba main YouTube segala macam Pak, diruksak otaknya oleh YouTube. Nauzubillah Pak, tiba-tiba muncul iklan, mending yang pas dan sopan. Kadang muncul yang tidak sopan, tidak pas. Kita biarin saja anak kita kasih HP, biar diem katanya. Karena kita sedang merosak otak anak kita. Seperti halnya bapak ngasih pisau dapur ke anak usia 3 tahun. Teman saya Pak, saudara saya, irinya hampir putus Pak anaknya, gara-gara main pisau dapur. Pertanyaannya sederhana, kita sayang sama anak kita, lantas semua permintaan anak kita kita kasih, apakah benar? Ternyata tidak Pak. Ayah, bapak, beliin HP dong. Ini kan AA sudah 5 tahun nih ulang tahun, atau AA kelas 2 ranking 1. Kita kan sayang Pak ya, Bu ya. Atau ke kakek, beliin HP dong, AA kan ranking 1. Ternyata Bapak Ibu yang Allah rahmati, yang Allah muliakan, Ghazul fikri itu, atau perang pemikiran itu, atau banyak orang-orang yang tidak suka dengan kita dan ingin merusak generasi anak muda, maka mereka masuk dari HP. Makanya beberapa ulama mengatakan ini disebutnya setan gepeng Pak. Gitu. Kenapa? Sama halnya dengan pisau. Ya, ada anak seorang ulama, dia ternyata main bedil atau pistol penjaganya, nggak sengaja ditembakin ke adiknya meninggal Pak. Dan itu real, kenyataan gitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, berarti kita harus menempatkan sesuatu dengan definisi dan peran yang jelas. Ini pistol, ini HP, ini pisau, definisinya adalah senjata tajam. Definisinya hati-hati, banyak hal konten yang bisa merusak anak kita Pak. Kalau ternyata ada pornografi saja Pak, walaupun kartun Pak, itu ngerosak saraf otak anak kita itu ribuan terputus. Bapak bisa cek di ceramahnya Ustazah Aisyah Dahlan ya, ilmu otak neuro apa gitu namanya. Dan apa ya, itu bisa adiktif, bisa ketagihan terus. Nauzubillah. Makanya ada anak SMK Pak, di mana tuh yang membunuh 5 orang, satu keluarga dibunuh semua sama dia. Anak SMK, gara-gara cinta ditolak Pak. Gara-gara cinta ditolak, si ceweknya ditolak sama apa, menolak si dia, terus dia langsung membunuhnya, ketahuan sama orang tuanya dibunuhnya. Ada adiknya usia 3 tahun dibunuh juga Pak. Itu tidak mungkin terjadi kalau mereka dekat dengan masjid, kalau mereka hadir di masjid, kalau mereka menjadi bagian dari masjid. Nah berarti Pak, kita harus fungsikan dulu posisinya masjid di mana. Kalau jelas pisau tadi senjata tajam dan berbahaya bagi yang belum bisa ngerti memakainya, Bapak kasih ke anak kita, maka tadi Pak hampir terputus, dilarikan ke rumah sakit, untung masih aman, diperban, alhamdulillah sudah nyambung lagi. Itu cerita saudara saya. Dan tadi Pak, gara-gara pistol salah megang, ketembak adiknya, meninggal. Disangkanya mainan, gitu. Hadirin yang Allah muliakan, jamaah masjid yang Allah muliakan, berarti yang pertama kita harus fikskan ini masjid di mana. Seperti halnya kita memfiksan bahwa tidak ada pasir remaja.
Kalau kita memandang cucu kita dengan remaja, anak kita dengan remaja, pasti ada banyak pemakluman. Oh, udahlah, kasihan. Udahlah, nih saya kasih. Nih. Padahal seharusnya usia setelah anak-anak biasanya cirinya itu dibalik, Pak. Makanya dulu Pak Gus Dur, presiden kita, pernah bilang gini, ini DPR kok kayak taman kanak-kanakan gitu ya Pak ya. Ternyata kalau dicek secara psikologi, bisa jadi Pak. Kenapa? Karena banyak usia 60, tapi usia psikologisnya 5 tahun. Usia psikologisnya 10 tahun Pak. Banyak Pak. Tapi banyak juga Pak, usia 10 tahun secara biologis, tapi usia psikologisnya 30 tahun. Tapi usia psikologisnya bahkan 40 tahun. Dan itu given dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keduanya adalah tergantung lingkungan, Pak. Tergantung lingkungan. Makanya saya seringkali di beberapa ceramah yang saya isi, saya suka nitip, Pak. Nitip untuk anak dan cucu kita, teman boleh banyak, tapi sahabat harus pilih-pilih, Pak. Saya kaget, Pak. Ada seorang anak, SD-nya baik, bager, Pak. Subhanallah. Tapi setelah beranjak SMP, orang tuanya nggak ngecek, orang tuanya nggak ngontrol, Pak. Apa yang terjadi? Dia tidur di rumah temannya. Dan ketika tidur di rumah temannya, kita nggak tahu ngapain. Ternyata Pak, nauzubillah, karena si anak ini tipikal orang yang pendiam. Dan biasanya kalau orang anak tipikal pendiam, dia mudah ke bawah. Jadi Pak, kita harus tahu tipikal anak dan cucu kita. Kalau anak cucu kita suka ngelawan, jangan cariin dulu Pak. Oh, berarti dia punya karakter untuk apa? Untuk punya pendirian, ingin diplomatis, ingin berpendapat, gitu ya. Tapi juga anak yang memang givennya pendiam Pak. Makanya ibunya, kakaknya kaget. Sampai kakaknya belajar ke Australia untuk meneliti, dan ternyata dia menemukan, ternyata karakter anak yang pendiam mudah diajak. Dan efeknya apa Pak? Setelah padahal SD-nya baik, SMP-nya baik, nah SMP terakhir narkoba Pak. Dan kalau sudah narkoba, susahnya minta ampun dikeluarin Pak. Susah Pak. Gara-gara narkoba. Dan kaget si kakaknya. Dan sekarang terapi. Tapi kan masa depannya sudah mulai nggak jelas. Gara-gara narkoba gitu. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi memposisikan peran dan fungsi itu penting. Sehingga tadi kalau memang ini adalah anak-anak kita, cucu-cucu kita, perannya adalah tidak ada pasir remaja sejatinya, maka harus ada dialog gitu Pak. Harus ada dialog Pak. Saya tanya sama salah satu coach psikolog saya, bagaimana caranya agar anak-anak mudah cepat dewasa dan bertanggung jawab. Ternyata sederhana, dilatih dan dialog. Dialognya bagaimana? Dialog iman. Nabi kita tercinta, kalau ada anak-anak kecil, sini, diajak ke sini. Tuh lihat bulan, bagus kan? Iya Nabi, keren, bagus. Bulannya bulan purnama Pak. Nah nanti kamu, kalau masuk surga, kamu akan melihat Allah sedekat ini. Bahkan lebih indah dari ini. Oh begitu Nabi? Iya. Bapak, saya tanya sama Bapak, kalau anak-anak kita mulai berpikir tentang Robnya, dan disampaikan oleh bapaknya, oleh kakeknya, nanti kamu bakal melihat yang lebih indah dari ini. Karena kamu akan melihat yang menciptakannya. Yang diciptakannya indah luar biasa, apalagi yang menciptakan. Pak, itu anak berpikir Pak. Langsung, oh iya ya Bi ya, iya. Oh iya ya kek ya, iya. Dan seringkali Nabi, kalau dialog iman, itu pasti menggunakan ciptaannya Pak. Wasyam, demi waktu duha, walail, demi bintang-bintang, pokoknya semua Pak. Tuh dek sini, bintang bagus ya, iya Pak. Enak kan dilihatnya, iya. Nanti kamu akan ketemu si yang menciptakan. Dan dialog iman ini akan masuk Pak. Jangan pernah kita berpikir bayi nggak bisa ngerti, masuk Pak kotaknya Pak. Makanya ada ayun ambing. Dan ayun ambing yang sebetulnya diapresiasi oleh psikolog anak itu salah satunya Sunda, Aceh, Sunda, mana lagi gitu ya. Karena ayun ambing Sunda Pak ternyata kalau diresapin tuh banyak tata nilai tentang adab dan perjuangan Pak. Makanya kalau di Amerika Pak, ya itu dijajah suku Indian Pak, ya. Dan hari ini Bapak bisa cek suku Indian tinggal berapa di Amerika sana, habis Pak. Paling ya 100 atau berapa puluh ribu lah.
Dan bahasa di Amerika Pak sudah berubah. Dari dulu bahasa Indian, sekarang bahasa Inggris semuanya. Bapak cek di sana. Nggak usah dicek dah, pasti tahu ya di YouTube juga ada banyak. Tapi saya bertanya Pak, saya ketemu sama Ustadz Salim Afila. Kalau Indonesia gimana? Indonesia itu bukan dijajah 350 tahun. Tapi kata Salim Afila, Ustadz Salim Afila dibilang, tapi Indonesia berjuang 350 tahun. Bedanya apa dengan Amerika? Sederhana Pak. Di Amerika kulitnya sudah putih semua. Indonesia mah ada yang sawo matang Pak ya. Di Irian ada yang masih yang hitam gitu ya. Bahkan di Palembang ada yang kayak Cina Pak ya. Masih semuanya seperti dulu Pak. Dan Bapak kalau ke Sumatera, ke Kalimantan masih ketemu suku Dayak. Kan suku Dayak mirip sama Indian Pak ya. Kadang bajunya segitu gitu. Atau ketemu Irian Jaya masih ketemu suku apa tuh di Irian Jaya tuh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata Allah takdirkan bangsa ini pejuang. Bukan dijajah 350 tahun, tapi berjuang 350 tahun. Dan ketika saya telisik dan ketika saya gali, Pak, ternyata ini ada peran masjid di sana. Ada peran masjid. Bahkan ada beberapa ulama mengatakan, kalau saja tidak ada masjid, kalau saja tidak ada jamaah, kalau saja tidak ada orang soleh, maka di Indonesia pasti minuman keras itu sudah halal. Tapi alhamdulillah sekarang belum. Tidak bahkan. Maka lokalisasi pelacuran itu akan dilegalkan dan bebas membuka di mana-mana, nauzubillah. Tapi sekarang kita tidak bisa. Buktinya apa? Gara-gara 212 itu jadi epicentrum Pak. Getarannya mendunia itu. Saat Masya Allah tabarakallah. Mendunia Pak. Bahkan ada seorang profesor Amerika meneliti Indonesia 2045 akan menjadi salah satu negara terkuat di dunia katanya. Saya pikir kok bisa gitu ya. Pastinya kan beliau mendefinisikan pertama kata beliau. Sumber daya alam Indonesia itu kaya luar biasa. Pak, saya pernah ngobrol dengan salah satu jenderal Pak. Dia itu pernah ke PT Freeport. Dan di PT Freeport itu sampai sekarang Pak masih bisa digali. Udah gunung gede banget, udah tinggal ngagorawong, masih bisa digali dan masih banyak sumber dayanya. Saya tanya Pak Jenderal, kenapa nggak diberesin? Kata. Banyak lah. Tapi yang jelas ini kalau diberesin, anak cucu kita S1 S2 bisa gratis. Sampai segitunya Pak. Masya Allah tabarakallah. Saking kayanya Indonesia gitu Pak. Saya pernah ngobrol sama Pak Gubernur. Kebetulan saya dulu ada pertemuan pemuda dan Karang Taruna salah satunya, kata Pak Gubernur dulu Ahmad Heriawan mengatakan bahkan ikan sirip tuna kuning yang termahal di dunia yang harganya 2 miliar itu ada di Samudra Pasifik bagian dari Laut Indonesia di sebagian Sumatera. Dan siapa Pak yang ngambil? Kapal-kapal besar dari luar negeri. Karena kita belum punya kapalnya Pak. Karena butuh teknologi. 2 miliar Pak ini ikan satunya. Kebayang nggak Pak berapa banyak ikan yang ada di Indonesia yang belum dioptimalkan? Saya main ke Manado Pak. Saya pikir ini ramai-ramai amat sih Mas. Ada apa sih? Itu Pak ada gunung. Kenapa gunungnya? Gunungnya emas. Jadi masyarakat bolak-balik ke sana untuk menggali mendulang emas. Pak di Indonesia itu sumber daya itu Pak menggunung Pak. Kalau di luar negeri mau nyari emas masuk ke dalam lautan, digali lagi sekian puluh kilometer, baru ketemu sumber dayanya Pak. Betapa susahnya nyari sumber daya alam. Indonesia itu kayak luar biasa. Saya baru ngerti, oh mungkin ini maksud profesor tadi. Karena salah satu negara yang kalau diboykot Pak, yang masih bisa bertahan dan hidup itu Indonesia. Bahkan mun hese-hese teh manya kakabon ge nya Pak, seueur sampo jeung huing nya banyak. Seueur naon deui Pak? Aya bogo, jaer, lauk mas. Tapi itu tidak akan bisa kalau kita tidak dengan mendapatkan keberkahan masjid. Nggak bisa Pak. Pas saya cek, oh ternyata ada di Penogoro yang membuat kita bertahan berjuang. Oh ada Hadatus Syekh Salim Asy'ari yang resolusi jihad sehingga santri melawan Belanda di Surabaya sampai jadi Hari Pahlawan. Ternyata Pak, fungsi masjid dari dulu sampai dari Wali Songo sampai sekarang ini masih bertahan luar biasa. Nah dari sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, lagi-lagi ada fungsi masjid di sana Pak. Lagi-lagi Pak. Nah dari situ saya hanya ingin menyampaikan bahwa jangankan kita ingin merubah ya, bahkan bisa jadi perubahan itu berawal dari masjid. Gitu. Bagaimana caranya? Posisikan dulu masjidnya sesuai dengan fungsi dan perannya. Makanya dalam Quran surat Al-Jin ya,
ayat 18 Allah mengatakan auzubillahi minasyaitonirrajim, sesungguhnya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah menyembah apapun bersamaan dengan menyembah selain Allah. Jadi masjid ini yang ditegaskan dalam surah Al-Jin ini, masjid itu milik Allah, tidak milik siapapun, tidak milik yang bikin, tidak milik yang buat, tidak milik pengurus, tidak milik warga. Masjid ini milik Allah, Pak. Jadi siapapun orangnya, siapapun kelompoknya, siapapun mau partainya, mau golongannya, asal dia menyembah kepada Allah, asal dia sholat dan beribadah kepada Allah, boleh masuk ke masjid dan memanfaatkan masjid. Nah, tapi kadang-kadang kita tuh kadang-kadang suka mengkelompok-kelompokkan. Suka, emang nggak boleh nih kelompok ini, kelompok itu. Pak, selama masih sholat, selama masih beribadah kepada Allah, boleh masuk ke masjid. Karena ini milik Allah, bukan milik kita. Nanti yang punyanya bisa marah kalau kita tidak memposisikan dengan benar gitu. Sekali lagi, siapapun boleh ke masjid. Tapi yang jelas kan, tapi yang clear, tapi yang fix. Orang yang memang seringkali beribadah kepada Allah dan dekat dengan Allah boleh ke masjid. Gitu. Nah, dan dari ke masjid ini maka bisa jadi akan lahir kebangkitan. Baik itu kemajuan, baik itu kemakmuran, baik itu kesejahteraan. Karena kebangkitan, Pak. Baik itu tadi kecerdasan, kepintaran dan sebagainya. Kenapa? Karena tadi saja bangsa yang jahiliyah tadi saja, Pak, tiba-tiba Allah jadikan bangsa termulia di dunia. Termulia loh, Pak, jangan salah. Bahkan jadi rujukan, Pak. Sampai sekarang jadi rujukan. Hadis rawahu siapa terus, taunya sampai ke Umar bin Khattab, taunya sampai ke Abu Bakar Siddiq dan sebagainya. Jadi rujukan, Pak, gara-gara masjid. Bahkan dari masjid lahir seorang pemimpin hebat. Salah satunya Umar bin Khattab. Yang menarik dari Umar bin Khattab, Pak, karena keberkahan masjid dan keberkahan seorang pemimpin. Dulu sungai Nil itu airnya hilang. Tidak ada air sedikit pun. Kering, Pak. Dan orang Mesir sana percaya agar sungai ini bisa mengalir lagi, maka harus dikorbankan satu gadis cantik yang ada di situ. Dipilih sama pimpinan orang Mesir sana. Karena mereka masih kepercayaan. Dan Umar datang. Ini maksudnya apa? Kata Umar. Wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah, sungai Nil kering. Biasanya adat kebiasaan kami, kalau sungai Nil kering, maka kami akan mengkorbankan salah satu gadis. Sehingga sungai akan mengalir lagi. Itu kepercayaan mereka. Dan apa kata Umar? Kamu tidak boleh begitu. Itu zalim, berdosa. Tidak boleh membunuh. Biar aku selesaikan. Masya Allah, tabarakallah. Inilah ciri seorang pemimpin yang berkah. Maka Umar bin Khattab menulis secarik kertas yang isinya apa? Wahai sungai Nil, jikalau engkau hamba Allah, maka mengalirlah. Dan kertas itu dibawa ke sungai Nil, Pak. Dilemparkan ke sungai Nil. Bismillah, Allahu Akbar. Dan tidak lama kemudian sungai Nil ini yang kering kerontang, Pak, mengalir. Jadi penting ada seorang pemimpin. Tapi pemimpin yang bagaimana? Pemimpin yang berkah. Kalau dia pemimpin yang berkah, dia dekat sama Allah. Kalau dia berdoa, Allah kabulkan langsung. Itu sungai Nil yang kering kerontang, Pak, mengalir air langsung. Kan nggak logis ya, Pak ya. Pakai ilmu apa ini gitu kan? Pakai modern apa? Nggak ada, Pak. Pokoknya Allah pengen ngalir-ngalir aja, selesai urusan. Ada gempa bumi, Pak, saat gitu kan. Umar bin Khattab memang pemimpin yang paling berani, Pak. Saya bilang gini, dipukul dia atau diinjak, saya lupa lagi. Wahai bumi, gitu. Dimarahin sama Umar gitu. Kau tidak boleh mengganggu umatku. Kau tidak boleh berguncang. Di sini masih ada Umar dan masih ada banyak orang-orang soleh. Diem, Pak. Itu gempa nggak jadi. Ini kan kita ada patahan mana? Lembang ya, Pak ya? Patahan mana lagi nih? Gitu kan. Patahan Pak, semasa ketika masjid ini masih makmur, ketika Bapak masih taat, ketika kita masih menjalankan nilai-nilai Islam, maka Allah akan mengurungkan niat musibah pada sebuah kaum, karena di sana masih banyak orang yang berzikir, masih banyak orang-orang yang bermunajat,
Masih banyak orang yang ruku dan sujud. Aman Pak, insya Allah. Dan semoga lahir pemimpin Pak dari masjid. Karena itu solusinya, nggak ada lagi Pak. Bapak ingin Indonesia berubah Pak. Tadi yang kaya raya, gemah ripah, loh jinawi Pak. Demi Allah itu betul Pak. Saya cek tuh ke Manado, ke Sumatera. Ya Allah, Indonesia itu keren banget Pak. Dan satu-satunya apa? Dan beberapa negara yang khawatir kalau Indonesia maju dan pintar itu Australia Pak. Aduh nanti kalau Indonesia jadi hebat bahaya nih gitu. Oh, gitu. Itu mana lagi Pak? Tetangga kita Pak. Waduh pada serem semua katanya gitu. Tapi memang faktanya Pak, Allah izinkan Indonesia itu kaya raya. Dan yang kedua hasil penelitian profesor tadi adalah hari ini kita mendapati bonus demografi 60% usia produktif. Dan kalau kita bicara sejarah, maka sebuah bangsa kalau mendapati bonus demografi, maka bangsa itu akan maju Pak. Dan hari ini Indonesia 60% usia produktif. Anak-anak muda di sekitar kita kalau nggak disentuh oleh masjid, berarti yang akan menyentuh siapa? Yang mungkar Pak. Kalau nggak yang ma'ruf, maka yang mungkar. Nauzubillah Pak. Jadi pastikan anak-anak muda itu bahagia dan rindu ke masjid Pak. Bagaimana caranya? Pastikan ia merasakan masjid itu rumah kedua. Bagaimana cari rumah kedua Pak? Sederhana. Saya sebagai pembina pemuda remaja masjid, saya coba cek, ini anak muda kenapa sih nggak suka masjid? Sampai saya ngobrol sama siapa Pak? Ustadz Hanan Ataki. Saat itu kumaha sih? Gitu. Tapi nah di Al-Atib seueur pisan itu dongkapkan dia. Ternyata sederhana. Ustadz Hanan tuh beliau membagi jadi 4 Pak. Yang pertama aktivis. Nah yang kedua relawan atau orang yang mau gerak, tapi beliau mau ikut-ikutan aja lah. Gitu. Nah yang ketiga ini Pak yang jadi masalah, yang nggak peduli, autis, cicing-cicing baik, diam-diam baik, ngopi aja enggak Pak, diam-diam baik, ngopi apa yang ngopi kan gitu ya, diam-diam baik Pak, jadi dia nggak peduli aja gitu. Ini ternyata paling besar jumlahnya. Dan yang terakhir yang antipati sama kita, faktanya ada Pak, itu realitas, antipati sama kita. Dia berusaha menjauhkan anak muda dari masjid. Ya. Kenapa Aceh Darussalam sampai titik terakhir tidak bisa ditembus Belanda? Karena Aceh Darussalam adalah salah satu daerah yang ketat dan kuat tradisi kemasjidannya. Ya, nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ternyata kata Ustadz Hanan Ataki, nah jadikan saja anak muda merasa masjid itu rumah kedua. Caranya gimana? Ada sosok ayahnya. Jadi bapak-bapak di sini harus jadi ayah buat Karang Taruna. Ayo saja, kayak bapak ke anak aja lah. Makanya Rasul itu sampai deketnya anak muda sama Rasulullah, curhatnya Pak begini coba, ya Rasulullah boleh nggak saya berzina? Pak saya nanya sama bapak, kalau ada anak muda datang nih ke bapak nih ya, misalnya nih ya, pas datang ke bapak ternyata dia nanya begitu, kira-kira jawaban bapak apa? Cabok. Sepakat Pak. Sepakat. Ari ente tebaleng sana. Mungkin kalau Pak Ketua DKM juga salah, budak tuh bener gitu. Itu wajar Pak, rumah. Tapi kalau sampai ada anak muda curhat sama nabinya yang tercinta, ya kan itu nggak mungkin Pak. Kalau nggak deket curhatnya sedalam itu Pak. Saking deketnya Nabi sama anak muda itu gitu. Dekatan Nabi, dia nggak marah, dia bilang gini, wahai anak muda, saya tanya nih, kalau ibu kamu dijinahin gimana? Oh saya nggak mau ya Rasulullah. Ah ya, oke. Kalau kamu punya ini enggak kakak atau adik perempuan? Punya ya Rasulullah. Kalau mereka dijinahin bagaimana? Enggak mau ya Rasulullah. Oh. Satu lagi ya. Kalau bibi kamu, adiknya ibu kamu atau uak perempuan dijinahi, kamu mau enggak? Enggak ya Rasulullah. Begitupun mereka yang dijinahi sama kamu katanya. Oh gitu ya Rasulullah. Iya katanya. Pulang dengan bahagia dipeluk Rasulullah. Tidak ada perang dunia kedua di sana Pak ya. Tidak ada cabok-mencabok di sana. Tapi itulah fungsinya Pak. Kalau hadir sosok di masjid yang jadi ayahnya, yang jadi ibunya. Misalnya nanti ibu majelis taklim, nah kadia ayo orangnya lah masak dia bareng sareng ibu. Wah, iya pada ayah rajaban yuk. Libatkan Pak. Anak-anak itu kalau nggak dilibatin dia akan mau. Dan yang kedua kasih ruang. Kalau nggak dikasih ruang, dia akan merasa
dan dia masa tidak dihargai, mending cari yang lain. Karena anak-anak itu Pak, yang pertama dia akan cari titik tempat di mana dia yang pertama kata saat anak-anak taki, dia merasa dihargai sebagai seorang anak muda. Nah makanya kalau kita masih remaja, riweuh wae, berat Pak. Pasti alam bawah sadar kita, walaupun kudu berubah, tapi Pak, refleks itu tidak bisa berubah, mata itu tidak bisa berbohong. Bahwa alam bawah sadar kita masih mikir, ya remaja pasti riweuh lah. Nah, persepsi ini harus kita hilangkan Pak. Dengan apa? Dengan istighfar. Dengan apa? Dengan ya Rob, hilangkanlah ghil, hilangkanlah persepsi saya yang salah. Saya pernah ketemu sama seorang anak muda, pas saya datang ke pengajian saya tuh kaget, ini anak celananya compang-camping, motor berisik amat, cracking. Pak, pertama saya persepsinya salah Pak. Ini kayaknya nggak akan lama lah ngaji, paling cuma 3-5 bulan pasti nggak akan ngaji lagi Pak. Ternyata atas izin Allah, anak ini Pak, ngajinya sampai sekarang nggak berhenti Pak. Walaupun udah nggak sama saya, nanti kamu ngajinya sama Ustadz ini ya, siap Ustadz. Dia pindah ke Ustadz yang itu dan jalan gitu. Dan ketika di kampus Pak, ternyata setelah mengaji dengan saya, Allah izinkan hidayah masuk ke hatinya, dia berubah perlahan, bahkan dia jadi ketua presiden mahasiswa di kampusnya itu Pak. Di situ saya ditegur sama Allah, ya Rabb, salah persepsi saya ya. Ternyata yang saya pikir bakal jadi orang nih ya, entah nanti presiden BEM, entah ini ketua DKM, nggak jadi Pak gitu. Kok ini orang yang datang celananya bolong, Pak jangan lihat wajahnya Pak, udah kayaknya udah nggak mandi berapa lama gitu ya, pokoknya lusuh Pak gitu. Di situ saya belajar Pak, hati-hati dengan persepsi. Karena gelombang itu, kalau kata ilmu hipnoterapi atau hipnosis, manusia itu transformasi gelombang. Ini Bapak di sini ya, Bapak di sini yang datang ke sini teh, kan kata Bu Hamka gini, engkau akan menemukan apa yang kau cari. Kalau kita datang ingin menemukan sesuatu di masjid ini, kita akan dapatin Pak. Tapi kalau kita datang sudah jadi rutinitas, sudah jadi seperti robot, yang penting ke masjid udah itu pulang, dijamin sholat kita nggak khusyuk. Setelah sholat orang zikir, kita pengen cepat-cepat lari aja keluar, karena udah rutinitas, bukan sebagai tempat penghambaan. Padahal kalau kita sedang ringkih, kita sedang lemah, kita sedang gelisah, kita sedang pesimis, maka iman kita sedang turun. Karena sejatinya orang beriman itu optimis Pak. Sejatinya orang beriman itu pasti tidak ringkih. Sejatinya orang beriman itu, dia itu kapasitasnya tetap pemberani Pak. Nggak ada yang dia takutin kecuali Allah, nggak ada Pak. Itu orang beriman. Tapi kalau ringkih lemah gimana? Datang ke masjid, sederhana Pak. Ini tempat yang paling penuh rahmat, yang penuh keberkahan masjid itu Pak. Datang ke masjid, diam aja di masjid itikaf. Bahkan tidurnya saja, kalau kita niat itikaf ingin dekat sama Allah, tidurnya saja Pak, bangun tidur segar dan akhirnya rubah hati kita, rubah semangat kita, rubah iman kita Pak. Datang aja ke masjid, sesederhana itu Pak. Nah ternyata ala kulli hal dari situ Pak, yang menarik adalah ternyata masjid ini punya peran yang sangat strategis. Tapi tadi, masjid ini milik Allah, itu yang pertama. Jadi posisikan ini sebagai miliknya Allah. Kalau ini milik Allah, maka kita harus muliakan, kita harus memberikan yang terbaik, kita harus merapihkan segala macamnya. Sini indah gitu Pak di masjid itu. Dan tadi, sehingga nanti orang-orang itu pengen datang ke sini. Caranya gimana? Kalau ada ikatan hati di antara jamaahnya. Kalau ada persatuan hati di antara jamaahnya. Makanya Pak, usul saya kalau ke masjid, selain ingin cari doa Allah, ingin ibadah, dan yang selanjutnya adalah kita ingin mengikat hati-hati kita dengan robito, dengan ikatan hati yang kuat. Karena sekali lagi kata Nabi, suatu saat nanti umatku banyak, bahkan lebih banyak dari sekarang. Tapi mereka seperti hidangan yang menjadi santapan. Tapi mereka lemah, seperti buih di lautan. Kenapa? Tidak ada kebesaran, tidak ada kekuatan, tidak ada kemajuan, kecuali itu pasti ada persatuan. Tapi kalau masih pecah, repot Pak. Di masjid yang penuh barokah, yang penuh ketaatan, masih ribut urusan kenceleng Pak, misal gitu ya. Masih ribut urusan program, misal. Masih ribut urusan dunia, maka masih jauh Pak. Kita berada pada sebuah hitoh kebangkitan atau perbaikan atau perubahan tadi. Jadi masjid ini perannya sangat strategis Pak. Makanya yang pertama, peran yang saya lihat dari sirah,
Pertama adalah masjid ini tempat orang beribadah. Ya, tempat meningkatkan ketaatannya, tempat rukuknya, tempat sujudnya, tempat dia mengecas ruhnya. Kalau ada masalah, kalau ada kesulitan, kalau ada tantangan, bahkan hutang kalau masih riweuh gitu ya, datang ke masjid, Pak. Minta sama Allah. Ini tempat yang berkah, Masya Allah. Apalagi datang di waktu-waktu yang mustajab. Ya, sepertiga malam terakhir ke masjid, pagi sore di masjid, menunggu waktu syuruk di masjid, antara azan dan iqomah berdoa di masjid. Masya Allah. Nah, jadi yang pertama fungsinya itu, Pak. Jadi ini adalah tempat ketaatan. Nah, tapi yang kedua, Pak, yang menarik adalah fungsi masjid ini selain tempat ketaatan, maka Nabi mengumpulkan para sahabatnya, Nabi memberikan semua ilham dan wahyunya itu di masjid, Pak. Jadi masjid adalah harus menjadi tempat di mana kita bisa meningkatkan tarbiyah atau pembinaan bagi kita, anak-anak kita, cucu kita dan saudara-saudara kita. Jadi tempat pembinaan, Pak, di masjid itu. Dan yang ketiga, masjid itu apa, Pak? Ternyata tempat kita berkontribusi sosial. Makanya ada zakat, ya Pak ya. Makanya ada gotong royong. Makanya ada kegiatan-kegiatan program dimanapun berawal dari masjid. Tapi sebelum diakhiri, Pak, saya minta 5 menit lagi, waktu sedikit, Pak. Nah, dalam Quran surah At-Taubah ayat 18 dikatakan, saya langsung ke terjemahannya, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah, ya, makmur, takmir, nah itu dari bahasa Arab, Pak. Yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi, Pak, Allah sampai menegaskan syarat. Siapa sih takmir masjid itu? Siapa sih yang harus memakmurkan masjid itu? Ternyata mereka adalah orang-orang yang senantiasa memperbaiki imannya, sehingga meningkatkan keimanan gitu. Dan yang kedua, Pak, orang-orang yang beriman kepada Allah dan dia juga beriman kepada hari akhir atau hari kemudian. Jadi orang yang beriman, Pak, maka bersyukurlah Bapak yang Allah izinkan menjadi takmir, yang Allah izinkan jadi pengurus, yang Allah izinkan menjadi jamaah. Karena boleh jadi Allah sudah pilih Bapak Ibu, akang teteh semua sebagai orang pilihannya, yaitu orang-orang yang beriman tadi. Nah, selanjutnya, Pak, cirinya apa? Serta tetap melaksanakan sholat, rukuknya, sujudnya, ya, tilawahnya, ibadahnya, Pak. Jadi memang ahli masjid gitu. Dan selanjutnya, Pak, yang menunaikan zakat. Kalau zakat berarti apa? Kontribusi sosial. Karena zakat itu bisa menyelesaikan persoalan, zakat itu bisa menyelesaikan utang, zakat itu bisa menyelesaikan pembangunan, Pak. Ada sebuah desa di Jawa Barat, saya pernah diskusi dengan Pak Deddy Miswar waktu jadi wakil gubernur. Di desa itu ternyata, Pak, pembangunan dan infrastruktur desanya tidak pernah dapat bantuan dari pemerintah. Saya kaget, Pak Deddy itu di mana di Jawa Barat? Daerah mana? Sukabumi. Kok bisa? Karena mereka, anak mudanya, tokoh agamanya, tokoh publiknya, tokoh agnianya duduk bersama, saling ta'awun, Pak, saling bantu. Ambulan ada, Pak Deddy? Ada ambulan. Lapangan ada, lapang bola sama lapang voli. Terus duitnya ngapain aja? Semua yang sakit, yang nunggu dibayar sama desa. Yang sakit, yang nunggunya nih dibayar sama desa. Kenapa? Karena nunggu yang sakit itu nggak mudah, kan? Dia harus ninggalin kerjaan segala macam, dibayar sama desa. Dan desa ada petugas keliling ke rumah-rumah ngasih beras, Pak. Jadi nggak ada kelaparan satupun terjadi di Jakarta atau di mana, Pak ya. Pernah ada satu keluarga meninggal karena kelaparan, nggak makan. Padahal kita, Pak, yang harusnya yang paling duluan sebagai para takmir masjid memastikan orang radius sekian kilometer dari masjid tidak ada yang kelaparan, Pak. Dan ternyata petugas ini keliling ngetok pintu. Masih ada beras? Masih. Aman. Perlu support? Tidak. Oke, saya kasih ke yang lainnya. Muter, Pak. Duitnya dari mana? Dari para agnia. Kebijakannya dari mana? Para ulama dan tokoh publik di sana. Penggeraknya siapa? Anak muda, Pak. Keren nggak, Pak? Pas pemerintah mau masuk, nggak usah. Dia bikin ambulans sendiri, lapang sendiri, jalan juga sendiri, Pak. Kebayang, Pak, ini kalau semua daerah kayak gitu, Pak ya. Masya Allah, tabarakallah, Pak. Gitu kan. Dan itu mungkin kalau ada masjid yang hidup di situ. Nah, balik lagi, Pak, ternyata terakhir ciri-ciri seorang takmir itu apa? Selain tadi yang disampaikan, gitu ya,
zakat, sholat, beriman, dan terakhir adalah dan tidak takut kepada apapun kecuali hanya kepada Allah. Gitu. Jadi di masjid ini akan lahir orang-orang pemberani, Pak. Dari masjid ini akan lahir orang-orang pemimpin hebat, Pak. Dari masjid ini akan lahir pengusaha-pengusaha yang keren, Pak. Kenapa? Karena mereka tidak takut sama siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, Pak, dan jaminan dari Allah kepada mereka apa? Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk. Jadi bahagianya seorang takmir adalah selain akan ditingkatkan keimanannya, ditingkatkan kualitas kehusuannya. Asal tadi, Pak, ketika jadi takmir, ketika jadi pengurus, niatnya lurus dulu, Pak. Bukan jadi rutinitas. Rutinitas itu seperti angin ribut yang kesana kemari, tapi itu adalah hanya sebatas kelompok atau gerombolan yang tidak jelas. Tapi kita sebagai orang beriman, kita harus jelas mau ngapain, mau seperti apa, mau menghidupkan bagaimana. Nah, sehingga peran keberkahan masjid tadi, Pak, sebagai tempat ketaatan, kedua pembinaan generasi, dan yang terakhir, yang ketiga, ini yang minimal, Pak, ya, ada peran yang lainnya, kontribusi sosial. Masih banyak peran yang lainnya, cuman karena waktu yang terbatas, Pak, saya juga mohon maaf jika terlalu berlebihan sehingga waktunya harusnya sampai jam 6 ya saja, ini jadi jam 6 lebih 5 ini, mohon maaf. Ini karena bersemangat sekali untuk menyampaikan yang semoga semua tadi yang saya sampaikan kepada para jamaah sekalian tidak bermaksud menggurui, tapi lebih kepada kita saling watawassabil haq, watawassabil sabar. Dan kalau memang ada kesalahan, kekurangan, itu sejatinya dari saya sebagai manusia yang penuh alfa dan khilaf, dan saya juga mohon maaf. Tapi kalaupun ada yang manfaat, sejatinya itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari saya. Karena hanya Allah yang bisa membukakan hidayah, Allah yang bisa membukakan rahmat dan petunjuk, dan Allah lah yang memilih siapa nanti di antara hambanya yang menjadi hambanya yang soleh, sehingga Allah kumpulkan di surga firdausnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hapunten, hatur nuhun, afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz atas ilmunya, mudah-mudahan kebaikan dan keberkahannya selalu berada Ustaz dan ilmunya kepada kita semua. Amin ya Allah Rabbal alamin. Selanjutnya Pak Ustaz langsung doa saja. Oh, udah saja. Baik. Oh ya. Oh, yang tadi ya. Ya, jamaah sekalian, ini saya juga tadi sudah bawa sedikit door prize dan hadiah tadinya. Ada Quran 3 dan ada kaos 1. Tapi karena memang waktunya sudah terbatas, kita langsung tutup doa. Nanti saya serahkan saja ke DKM ya. Pilih nanti ada acara, maka dijadikan sebagai door prize atau hadiah bagi yang nanti atau remaja masjid bisa nanti mau jadi acara, maka. Terus yang kedua juga di sini ada majelis kopi ya, betul Ustaz? Majelis kopi. Ini luar biasa, makanya saya sedikit bawa yang hangat-hangat, Pak. Semoga bermanfaat dan semoga juga nanti khusus buat Pak RW juga ada sedikit kopi yang disiapkan. Kalaupun nanti kurang pas bisa diganti, Pak, nanti. Karena kita memang ada majelis kopi juga di luar sana yang ngicip-ngicip kopi mana aja nih yang enak. Maklum kalau di karakternya suka kopi, Pak. Gitu. Mungkin dari saya kita doa langsung ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dan jamaah yang Allah muliakan, mari sejenak kita tundukkan kepala kita, tundukkan hati kita, tundukkan diri kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Sejenak di waktu ke depan kita akan bermunajat bersama. Semoga dari munajat ini Allah berikan banyak hal keberkahan, banyak hal kebahagiaan dunia dan akhirat kita insyaallah. Bi barakatil umul Quran al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar ya Aziz ya Habib ya Akbar ya Jabbar ya Mutakabbir. Astaghfirullahaladzim. 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 Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu wa ana ala ahdi wa wadika mastata. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya
وأبو بذنبي فاغفر لي يا الله، فاغفر لي يا الله. لا يغفر الذنوب إلا أنت يا الله يا رب. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك واتقت على طاعتك وتعاهدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فمسك اللهم رابطاتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وامتها على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. Allahumma Rabbana ya Rahman ya Rahim, jadikan kami jamaah masjid ini adalah orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya denganmu ya Rabb, yang senantiasa merindukan pertemuan denganmu ya Rabb, yang senantiasa kau berikan kesempatan surga Firdaus terbaikmu ya Rabb, dan kau memberikan syafaat terbaikmu pada kami ya Rabb. Ampuni kami ya Rabb atas segala dosa baik yang disengaja ataupun tidak ya Rabb, dan kumpulkan kami di surga Firdaus bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Izinkan kami membersamainya ya Rabb dan melihat wajahmu dan wajahnya ya Rabb. Ya Allah, bagi mereka yang sedang kesulitan maka mudahkan ya Rabb. Bagi yang masih punya banyak hutang maka lunaskan ya Rabb. Bagi rezeki yang tertahan maka turunkan ya Rabb. Bagi yang sedang sakit maka sembuhkan ya Rabb. Dan jadikan anak-anak kami, cucu-cucu kami, keturunan kami adalah orang-orang yang soleh. Pun demikian dengan pasangan kami dan saudara-saudara kami dan kedua orang tua kami ya Rabb. Bahagiakan kami dunia dan akhirat ya Rabb. Dan jadikan kami termasuk ahli masjid ya Rabb, ahli ibadah ya Rabb, ahli berserah diri padamu ya Rabb. Dan jadikan orang tua kami adalah orang-orang yang senantiasa Engkau jaga ya Rabb. Bagi yang sudah tidak ada maka lapangkanlah kuburnya ya Rabb, maka luaskanlah kuburnya ya Rabb, maka berikanlah cahaya dan ampuni dosa-dosanya ya Rabb, dan kumpulkan kami kelak sekeluarga di jannah-Mu yang terbaik. Pun demikian dengan jamaah ini ya Rabb, maka jadikanlah kami bertetangga di surga-Mu kelak ya Rabb. Kaulah yang mengatur segalanya, Kaulah yang menentukan segalanya ya Rabb. Berikan kami yang terbaik. Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ta'at. Sabit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban. La haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran jazakumullah hasanal jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.